Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelari itu Jawa Barat. Jawa Barat itu Sunda. Jadi jujun muda bicaranya mau pakai bahasa Sunda wios. Wios. Yang gak ngerti translate ada di bawah. Salam yang kedua, urang bari ngadoa. Mudah-mudahan nu kersa ngawal salam bari ikhlas didoakeun nu boga panyakit sing calalageun. Nu boga hutang sing kabalayar. Tarari pelebah hutang mah. Kalau dia hutang jigana. Nu salakina baong sing bageur. Curhat ibu-ibu bah. Nu pamajikanna cerewet sing cager. Yang budaknya anaknya belum soli soliha, mudah-mudahan soli soliha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. La ilaha illallah la mawjuda illallah. La ilaha illallah la ma'buda illallah. La ilaha illallah la matluba illallah. La ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna wa tawakkaltu 'ala Allah. La haulun wa la quwwatun illa billahil aliyyil 'azim. Ilaihi antal maqsudi wa ridhakal matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka liridallahi azza wa jalla. Wa kullu niyatin shalihah bil ikhlas wal qabul bil ijabah tabarukan fi du'a. Allahumma antal ajijul kabir wa anna abduka dalilul dhaif alladzi la haula wa la quwwata illa bika. Allahumma syahil li jami'un nasi minar rijali wa nisa'i min banuna wa banati hawa min kulli jihatin kama sakharta fir'auna li Musa wa lailin qalbahum kama la yantal hadida li Dauda fa innahu la yantiqu illa bi idnika. Nasiyatuhu bi qabdatika wa qalbuhu bi yadika jalla husnahu wajhika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal. Wa jamilni ya badi'as samawati wal ardi ya zalali wal ikram bil fasahati wal balaghati wal bara'ati wahlul 'uqdatam min lisanihi yafqahu qawli birikati rahmati rahmati summatalinu zunuduhum wa qulubuhum illa dzikrillah. Allahumma inni as'aluka ilman allati satartahu ala kasiri min khalqika wa akramta bihi kasira min ibadika. Ya Hanan ya Manan ya Hanan ya Manan ya Dzalali wal ikram wa bihaqqi la ilaha. Belum kompak. La ilaha. Masih ada yang ngobrol. La ilaha. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi salatu wasallam. Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubassiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi al-ayat. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul habibun nabiyul karim
wa nahnu ala dzalika minas sahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Urang keramba daramang, orang kelari sarehat, baroga duit, kokoro wes sarua. Bu, angkat ngaos umur 30 tahun, pengajian umur udah 40 tahun, sedikit kemungkinan hasil ilmu. Kenapa? Pabaliut sama utang, lieur jeung mikiran setoran. Mata kadu awe ka Gusti Allah. Lamun tolab ilmu teu bawa ilmu wae, tolab ilmu teu hasil wae, pengajian teu kaharti wae. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan barokah pengajian. Yang gak punya duit Allah jadi kasih duit, anu jauh piduiteun dideketkeun, anu hese dibabarikeun, nu ti luhur dipurageun, anu ti handap dikaluarkeun, nu aya sing dibarokahkeun, amin ya Allah ya Robbal. Singkat we kanggo mukadimah puja-puji shalawat salam itba ka pangersa Al Mukarram anu parantos nyarios di payun. Ayat nu moal diitbakeun ranggayan doa kali hormat. Yang pertama untuk sahibul fadilah, alimin ulama juama kiai santri, para kiai para ajengan, mobil khusus pangersa Al Mukarram, pangersa kiai anu aya di ieu tempat, pimpinan pengurus DKM di Kampung Kelari, oke para kiai para ajengan anu hadi dina ieu saah alladzi lam yudkar ismuhu bi ta'dim, nafa'allahu wa iyyakum bi tulli hayatikum wa nafa'allahu bi ulumikum ziyadahu wallahu sarfan wa fadlan, amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa yang saya hormati sahibul auqat, pengatur waktu, penata acara, MC garis miring master of ceremony, nu tugasna MC teh pangcapena pangripuhna, sabab muka acara UM si nutup acara MC mata kade ka panitia ketua DKM tong dilumayankeun MC buruhan sing badak. Sebab capek gawena, mau balik hebat, kori bagus, hadroh mantep, aing tadi dipanggil ke MC mah gak akan naik-naik, betul? MC capek kerjanya. Kalau di Cianjur Selatan MC itu singkatan MC, manusia ciling cincat. Ayo turun naik panggung. Tak doakeun MC sing barokah ya Robbal. Tak lupa tika kantun sahibul adalah, aparatur pemerintah min adal wilayah ilal a'lal wilayah, dari atas sampai bawah, dari bawah sampai atas. Mobil khusus guru-guru kita semua, para pejabat dewan kehormatan yang hadir pada malam hari ini, yang tertulis di buku panitia yang saya hormati. Yang pertama Kiai Haji Deden Permana PCNU, perwakilan dari PCNU, alhamdulillah wilujeng tepang sareng jujur muda. Doakeun Kiai abdi ge di NU, diajar ngabakti jadi santri Hadratus Syekh, susuganan we di aku jadi muridna, di pasihan karomah, di sapaatan jaga itunya saur Hadratus Syekh. Siapa orang yang mengurus NU maka dia akan kuangkat jadi muridku dan kudoakan anak cucunya husnul khatimah, amin. Yang saya hormati Kiai Haji Syahid, yang saya hormati Gus Acin, masih perwakilan dari PCNU, alhamdulillah. Yang saya hormati para ketua DKM se-Desa Kelari yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati Bapak Jamaluddin Babin Kamtibmas, alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Sub KMI Babinsa Angkatan Darat, alhamdulillah. Dan yang saya hormati terakhir Bapak Ketua BPD Kecamatan Kelari
Haji Tamrin SE yang saya hormati, dan mudah-mudahan yang tertulis dan yang tidak tertulis Allah limpahkan barokah kepada sepuh bini sepuh, para tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini. Beliau dalam tugasnya mudah-mudahan Allah berikan satu visi yang dulu Allah berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jujur, adil, amanah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Tegakkan tun, terkhilaf, tidak lupa kepada semua jamaah kaum muslimin wal muslimat, warga kampung Keraba 2 luar biasa DKM Al Ihsan, jamaah masyarakat rahimakumullah, berikut para ilmas Karang Taruna luar biasa, kekompakan terjaga, harmonis luar biasa. Satu ngopi, dua ngopi, kabeh ngopi. Nu hiji ngarokok, kabeh milu ngarokok. Iwa pangarsa kiai nu teu ngarokok mabager. Begitu, alhamdulillah. Luar biasa. Doakeun mudah-mudahan sanes kanten urang ngariung mumpulung di dieu, tapi nanti mudah-mudahan kita bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan, donatur yang menjadi donatur pada malam hari ini yang tertulis di sini BBA Travel Umroh, ya luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ikut andil mensukseskan acara pada malam hari ini, dulurnya mubalik, saudaranya mubalik, saudaranya Qari, saudaranya tim hadroh. Siapa? Tukang sound system operator. Mana operator? Di belakang. Nasibnya tadi tukang wae. Alhamdulillah, tukang sound, jasana gede tukang sound. Lamun eueuh sound system mubalik capek, aduh ripuh betul. Ayana tukang sound, alhamdulillah, operator sound system acara lancar, alhamdulillah. Capek beliau damelna, naon sebabna? Pang capekna, disebut pang capekna, urang can nepi ka dieu, manehna mah geus di dieu ti kamari keneh. 3 kali daharna ge. Bari kita pulang, tukang sound mah beberes, pungal panggul ukan akut. Mantap, sakapeung mah kiai nasibna teh kaluang di Cianjur Selatan mah nasibna teh suka jelek tukang son. Kenapa jelek? Iya seperti di dia nasibna teh di tukang, di juru. Komo di nu hajat mah damelna teh sakapeung mah teh di dinahno di kebon sampel, di kebon cau, di gemurong reungit sakapeung mah. Atawa deket kadang-kadang hayam, kadang doma, nyempon be di juru. Bari ku panitia teh sakapeung mah taraka loris, taraka perhatikeun. Sakapeung mah sudah suka terlewat-lewat oleh panitia, kopinya enggak ada, rokoknya eueuh sakapeung mah. Teuing ieu tukang son aya kopian acan. Aya. Syukur alhamdulillah, beda da ngabeledung sonna ge. Mun eueuh kopian mah kiai arek ekan. Ieu mah jigana geus aya kopian, luar biasa. Kitu tak tukang son teh, gede jasana, nasibna sok goreng. Menta rokok ka panitia teu wani. Wanina teh paling update status di WA, begitu malangnya nasibku malam ini cenah. Lamun kopi teh lamun teu kitu padina SW atau padina story TikTok nanti update video gedenya, kieu video nanti jeritan hati tukang soan. Kopi di manakah kini, jangan kau sembunyi, tampakkanlah diri. Ai sokoho ai dikeprokan teh. Cek tukang son tambah. Kami sepi menyendiri, berselimut sunyi tanpamu oh kopi. Tukang son. Kata tukang son teh, teuing eta mah mubalik we nu hayang ngopi. Cicing tukang son da kudu kerja sama urang teh selalu dibayar. Ini tapi alhamdulillah abdi matos aya kopina. Doakeun satu kali lagi tukang son mudah-mudahan geto ibadah, barokah, istiqomah, husnul khotimah, ka surga jeung son-sona. Entong sona mah ngaripukeun kiai, ngurepkeun kudu make sound system. Tukang sona we bungkul operatornya sing masuk surga, amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal alamin. Bu,
ah badai kapairkeun siap mangga. Pengumuman yang pertama sip mantap didinya. Ceramah Jujun Budak Taralami gak bakal lama Bu, paling banter 1,5 jam. Itu paling banter, itu ke orang lain. Kalau kesini kan ke saudara yang undangnya kiai, Irmas Keraba, insya Allah. Kalau ke saudara mah 1 jam lah cukup. Iya, jadi tadi mulainya 9:30, nanti beresnya nanti cicing kos lumayar weh. 11:30, jam 11 lah ya, insya Allah. Jam 11 kurang-kurangan weh, saeutik lah, insya Allah. Tong penting-penting lah ya. Yuk bapak-bapak polisi dan bapak TNI, para kiai pansur kegiatan. Berikut abdi alhamdulillah dia masih kene Kerawang, ke Kerawang, ke Subang, di Subang ke Majalengka, ke Bandung, ke Bogor, mun aya kitu ge nu monangna. Aya eueuh mah sare we di bedek naon liaran. Allah Rabbuna karim. Itu yang pertama. Ya, yang kedua dengerin ceramah Jujun Muda bebas. Lapar makan. Sok silakan. Kalau ada makanan makan. Jangan tunggu nasi bese kering ataupun basi. Apalagi sakit perut tanggung jawab yang balik dia jamaah ke rumah sakit. Katanya sok ayam makanan makan. Boga duit tuh tukang dagang baru liar. Karunya ya sok bebas. Yang ketiga, kalau pegel cangkel cek urang Sunda mah nyanggunya selonjor sok tong sila nyeblok deui kiai. Sok wae da moal lain-lain yang hadapan Quran dia mah nu penting betah. Ibu punya partner saling pencetan atuh. Sok wae nu penting betah. Ngantuk tunuh sare. Da moal cager ku kopi jeung rokok. Anger we bapak-bapak geuning ayu rona rokok bea kopi see pa polisi. Panon mah sare we anger. Mata rona-rona badog-badog. Rona-rona maling-maling. Dah kitu ban. Geus beak rokok jeung kopi sare. Kalau ngantuk bobo, insyaallah. Sekarang mah sudah jadi ibadah insyaallah ya. Angkat ke pengajian itu kan jadi ibadah. Kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisa iman sallallahu tariqan ila jannah. Siapa orang yang melangkahkan kakinya ke tempat pengajian, insyaallah nanti di akhirat dia digampangkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Robbal. Jadi penting aya nama insyaallah. Matanya penglihatannya penglihatan surga. Ya, cepilnya dengar surga. Rehapnya napasnya napas surga. Makanya tidurnya tidur insyaallah. Sare di pengajian, tidur di pengajian insyaallah. Tidurnya tidur barobo. Di barokah. Ai peureum mah anger we teu nambahan ilmu. Itu ya, so. Yang keempat, kalau Jujun Muda nanya, mubalik nanya, ibu-ibu ngejawab. Bapak-bapak jangan diam, jawab. Kalau ditanya, jawab. Lamun ditanya nggak jawab, sok jawab. Tong molotot, teka abdi kabe, aing ngomong henteu. Da abdi ke keung atuh. Ayo dipolototan kelobaan, aing ngomong henteu. Cobaan ibu ka dieu, beureut teu kieu mah jeung leutik teh. Ieu da sabarupa barik kiai nya. MC kalau MC amatir itu kacau. Ini MC-nya wah internasional. Kalau MC amatir kan nyebut wabillahi taufik jadi wabillahi taipok. Ini MC-nya luar biasa. Ini supaya tidak tegang. Ini tegang ini. Gimana gak tegang kiai melotot di saya semua. Ibu-ibu melihat ya supaya agak tegang. Kalau ditanya jauh. Wah, terakhir kalau saya yang bercerita, kalau saya yang berbicara, mohon maaf, bukan mau didengerin. Bapak Ibu jangan keras-keras ngobrolnya. Siap? Jangan keras-keras. Ini mah di sini saya bisa bicara, di sana mau coblak. Jangan ya. Bukannya mau didengerin, tapi satu-satu supaya jelas, jelas. Jangan kayak anak-anak Faud. Anak Faud, anak Fuad itu yang kecil sekolahnya. Faud, bukan Fuad ya. Anak TPQ itu anak TPQ kan kalau gurunya yang lagi ngajar kan itu suka ribut. Tapi anak TPQ masih mending. Gurunya angkat tangan aja udah beres itu ributnya. Kata gurunya, ini namanya jari jempol. Pol gitu. Ini molotot teh. Ini gak gaul, terlalu buka TikTok. Pol gitu, siap.
Ini namanya jari jempol. Apa kata jari jempol? Lamun ngaji ulang ngobrol. Aki-aki ina calala amit-amit. Ulah ngobrol lain ngompol. Itu yang pertama, itu kata anak TK, itu ilmu. Yang kedua, ini namanya jari telunjuk. Apa kata jari telunjuk? Ongkosmu balik jangan dianjuk. Genah entar lagunya. Eta cek budak TK teh. Terus ini namanya jari jangkung. Apa kata jari jangkung? Kalau ngaji jangan ulah bingung ikut ngaji, ayo mikiran besok. Besok Bang Emok. Halah kosipa. Setoran jatuh tempo, anak gak ada jajan, suami gak ada rokok, ayo mikiran besok. Jangan mikirin besok, mikirin malam ini aja. Itu besok mah gak apa-apa, gak dipikirin juga. Kita kan gak tahu buah isukan mah papangi jeung Israel balik di dia. Mata fokus hasil ilmu. Ini yang terakhir. Yang terakhir, ini namanya jari manis. Apa kata jari manis? Lamun ngaji tong lungas lengis kata orang Sunda mah. Apa lungas lengis? Ayo banyak protes. Ini acara besar gak ada air acar. Acara besar gak ada buah-buah acar. Gak betah, mantau peti payun. Pulang aja duluan. Siapa yang betah? Semua kita memaksain, betul. Ini gak ada yang betah, semua juga pengen pulang. Kata Nabi, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Siapa orang yang keluar dari rumahnya talab ilmu, insyaallah maka dia mendapatkan fadilah sabilillah. Amin. Hatta yarji'a, sehingga dia balik lagi ke rumah. Pulang di dia urang hirup keneh, alhamdulillah. Panjang umur, alhamdulillah. Masih Allah di pasien Yuswa anu paos. Makanya siap-siap ya. So, urang singkat we. Ibu hadirin rahimakumullah. Nanti kita selang-selang ya, sebentar-sebentar karena ada tim hadroh ya, luar biasa. Nanti kita barengan dengan sholawat-sholawat. Siap ya. Ibu hadirin rahimakumullah. Yang pertama kita mulai. Ketika datang bulan Rabiul Awal, bulan Mulud atau orang Sunda mah, datang bulan Mulud, datang bulan Rabiul Awal, maka keuntungan ku Allah dipasikeun ka sakabeh makhlukna anu ngaku akidahna ahli sunnah wal jamaah, bukan ahli bid'ah wal gegabah. Keuntungan Allah berikan kepada semua orang yang ihtifal maulid, yang peringatan maulid, berikut di Kerabah DKM Al Ihsan pada malam hari ini. Allah berikan keuntungan. Mana keuntungan? Yang pertama, kata Nabi, hadisnya sudah jelas. Oleh mubalik tiap maulid dibaca, oleh santri dibaca. Nabi mengatakan di dalam kitab Madarijus Su'ud, kata Nabi, man awwama maulidi wa tusafi allahu yaumal qiyamah wa man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa zabalan min dahabin fi sabilillah. Siapa orang yang mengagungkan lahirnya Kangjeng Nabi, saha jalma anu ngagungkeun kana lahirna Kangjeng Rasul, mangka eta jalma kata Nabi, kata Allah akan diberi syafaat oleh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Jadi kita semua ini bakal dapat syafaat. Siapapun orangnya, asal dia umat Rasul, ketika wafatnya membawa iman dan Islam, walaupun besarnya sebesar biji jarah, biji yang paling kecil, tapi iman dan Islam ke bawah, ketika mati insya Allah dia akan dapat syafaat dari baginda Rasul. Apa syafaat yang paling rendah? Yaitu nanti kita dikeluarkan oleh Allah dari neraka, dikeluarkan kemana? Langsung dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu
wa ta'ala. Jadi panghandap-handapna syafaat Rasul teh urang bakal dikeluarkeun tina jero neraka diasupkeun ka jero surga. Jadi kabeh oge bakal menang syafaat Rasul. Tong buru ka tukang ibadah, nutara ibadah ge bakal menang syafaat Rasul. Kalau kata orang Sunda, eta jalma kalakuanana tunggul di darut satang dirumpak, tukang bobok, tukang tarok, tukang ngarorojok, liang orai. Jorang loba budak. Ya, kabeh sanajan bangkar wara, bedegong ahli maksiat, tetap kalau dia mati membawa iman dan Islam, insya Allah nanti setelah dia masuk neraka Rasul akan mengeluarkan yaitu berkat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan keuntungan kepada orang yang menginfakkan hartanya kayak bisa salah, Pak, ya acara di Keramba menang udunan masyarakat Keramba atau menang sorangan ketua DKM. Iuran, ibu patungan, bisi menang sorangan. Pada ayah babinsa di dia, pada ayah kantimas, bisi, punten, jangan kecil hati kepada orang yang menginfakkan hartanya. Kata Nabi, wa man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa zabalan min dahabin fi sabilillah. Siapa orang yang menginfakkan hartanya 1 dirham, maka dia lebih hebat disarwakeun ku Allah sama dengan menginfakkan harta 1 gunung emas untuk sabilillah. Alhamdulillah, itu 1 dirham. Pertanyaannya, ada gak waktu kemarin bangun masjid ada agnia yang sodako sama ketua bangunan, Kiai ini masjid gak beres-beres, saya sodako emas, jangan besar-besar 1 gunung, 1 bola tenis aja, ada gak? Kecilin 1 telur puyuh, ada gak? Lebih kecil sagede huntu puyuh ayat dan sodako emas. Ayo puyuh segede kumaha huntuna-nya. Pokoknya maleutik we. Teu aya betul. Sugan teh di Cianjur keneh nu buat teh di dieu geus sarua geuning. Susah kalau urang mau sodako emas susah. Sabab naon? Hese ngaluarkeun harta keur sabilillah. Punten, cocok ieu hadis keur orang anu fakir, keur orang anu teu boga, keur orang anu miskin. Nya, disebut miskin we lah orang kerabakeun bae, dan disebut koret mah moal daek. Disebut pedit mah gamung pasti. Disebut miskin we teu mampu. Cocok 1 dirham Allah lipat gandakan sorojeun nu dakopeun sagede gunung emas. Ai 1 dirham teh sabaraha? Aya nu apal 1 dirham sabaraha? Bu, 1 dirham itu berapa rupiah? Ada yang tahu? Kalau susah cari di kitab-kitab, dicek. Yang gampang aja, 1 dirham Uni Emirat Arab berapa rupiah? Itu bisa dicek di Google. Ibu punya HP, Bapak garadu HP, Android HP nah, aya kuataan, coba cek. Tong alus hunkul HP teh. Aya kuataan, coba nih anak-anak muda pasti punya kuota. Sok dicek, pakai ngaji apena, entong ayo karena hiburan wae, ayo scroll beranda muka anti kotok. Apa anti kotok? TikTok. Yo bukan TikTok, coba malam ini pakai ngaji, cek dina pencarian, share ya. 1 dirham Uni Emirat Arab berapa rupiah? Jangan ayo aja pakai hiburan. Ini di mana-mana pakai hiburan. Di Jayu Selatan yang lagi rame iming-iming. Cinta siapa? Ngopi ka dia? Cinta salah kibatul. Haha hehe. Rindu siapa? Kita itu lagi muludan, keur muludan, tunggu eta atuh ganti. Piraku keur muludan resep ka pamajikan batur. Piraku keur muludan ibu resep ka salaki orang. Ganti cinta Nabi Muhammad, siap? Siap? Yo dicek. Cinta siapa? Cinta Nabi Muhammad. Mantap. Rindu siapa? Rindu Nabi Muhammad. Kalau cinta takkan sia-sia, tiada
di surga dengan baginda. Pakai musik, siap. Salatullah salamullah. Yuk, yang tahu ikutan. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Cinta siapa selalu ada, rindu siapa kalau cinta takkan sia-sia. Tiada yang percuma bersurga dengan baginda. Salatullah salamullah ya Rasulullah ala toha rasulillah ya Habibullah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Tepuk tangan untuk hadroh kita. Luar biasa, tidak latihan tapi bisa nyambung, mantap. Masih semangat? Nanti kita satu sholawat lagi, nanti kita sholawat Joko Tingkir, siap? Allahumma sholli wa sallim wa barik. Yuk kembali ke lab. Balik deh. Jadi mohon maaf, punten, keuntungan Allah berikan kepada orang yang bersedekah ketika ihtifal maulid. Makanya mohon maaf, ketika datang panitia maulid ini, mohon maaf Bu, ini iurannya ditagih atau hidang sorangan? Hah? Oh, keliling. Saya kira ini orang-orangnya luar biasa, bisa puluhan juta masuknya, ternyata dikeliling juga. Itu sama aja sama Cianjur. Alhamdulillah. Kalau panitia mauludan datang, ibu suka seneng apa kusing? Hah? Harus seneng. Kenapa? Karena beliau menawarkan pintu surga. Kuduna aya panitia mauludan teh kopi tos siap di meja teh, rokok aya, opieun aya, kuduna bakitu. Ngopi aya, kuduna bakitu. Lain dia mah panitia mauludan 100 meter udah kelihatan DKM bawa map, pintu dikunci, jendela dikunci, itu hordeng ditutup kacanya, anak disetel depan rumah, yang bejakeun lamun aya nu ka dieu mah eueuh gitu. Atuh budak leutik 4 tahun di tangga bohong meweh, ceuk budak mama ikut, dede jangan ditinggalin, ceuk indungna repe, uing bawa ka mana-mana dek nyumput di tukang. Aya panitia mauludan datang, yang mah aya eueuh. Kemana? Katanya cuma mau nyumput di belakang. Ini awas, ruginya 2 kali, dosa iya, bohong iya. Awas, kalau ada panitia maulid itu harus semangat. Kenapa? Karena beliau menawarkan surga. Insya Allah di Kerabat tahun depan lebih gebiar, insya Allah, siap? Kalau sekarang patungannya iurannya 100.000 satu orang, kalau nanti 500.000 satu orang, siap? Kalau 500.000
500.000 satu orang, insya Allah panitia gak akan bingung ngurus keuangan, betul? Gak akan pusing cari donatur, betul? Mubaliknya kalau 500.000 seorang, insya Allah bukan yang petrol pendek jika wing moal. Mungkin mana jangkung badak internasional mubaliknya di Amerika atau di Inggris, orang kerabat gak ngerti umut-umutan aja gitu nih. Allah Rabbul Karim, insya Allah yang berkorban harta 1 dirham dilipat gandakan, 1 dirham sama dengan sodakoh 1 gunung emas, amin ya Allah ya Robbal. Ini motivasi untuk orang kerabat, mudah-mudahan tahun depan lebih gebiar, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yuk kita lanjut, hadirin rahimakumullah. 1 pertanyaan tolong dijawab. Tahun kemarin ada maulidan di sini? Ayah muludan tahun kemarin ayah? Ayah tahun mangkukna emut kene ayah muludan? Tahun depan kalau kita umur panjang mau muludan lagi? Insya tiap tahun udang kerabat maulidan. Coba jawab pertanyaan jujur muda. Yang pertama, maulidan itu pengen apa? Hah? Ini suka bingung. Dijawab takut salah, gak dijawab kiai itu mah bawel. Ya, saya mah suka simpel aja Pak Polisi, daripada buka aib orang, biarpun disebut orang gila, nanya sendiri jawab sendiri. Jawabnya kesorangan tuluy. 1 jawaban sugan akur jeung urang dieu tahu sama enggak. 1 pertanyaan, apa tujuan kita maulid Nabi? Saya jawab, ingin dapat syafaat Kangjeng akur sama pas. Lanjut ke teras ke. Itu pertanyaan belum beres. Kalau jawabannya ke sana bakal mengundang pertanyaan yang ketiga. Apa pertanyaan yang ketiga? Pantas belum kelakuan orang keramba, ibadah kayak jujun muda, akhlak kayak kita, pantas belum dapat syafaat dari Kangjeng Nabi? Hah? Jadi suka bingung. Mohon maaf Kiai, abdi saya yang maulidan tiap malam saya baca maulid, saya cerita akhlak Nabi tiap malam di sini saya ceritakan. Kalau diintrospeksi diri, muhasabah, mohon maaf saya sendiri belum pantas dapat syafaat Nabi, betul? Kenapa? Karena orang mah akhlak apa aja iya bertolak belakang. Omong kita mengaku hayang syafaat Rasul, tapi kelakuan jauh jeung akhlak umat Kanjeng. Sedangkan kata Nabi, mohon maaf, kalau akhlak kita jauh dengan akhlak umat Kanjeng Nabi, dengan akhlak Nabi, kata Nabi dalam hadisnya, meminta hubban Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairi itba'i sunnati fahuwa kadibun. Siapa orang saja anu ngaku cinta ka Kanjeng Rasul, mahabbah kepada Nabi, ingin syafaat Nabi, tapi dia tidak itba, tidak ikuti dan nuturkeun kana akhlak Kanjeng Nabi. Beres muludan akhlak anger-anger keneh wae, beres muludan salat subuh kaberangan, lohor ketinggalan, isya di jalan, asar kecapean, subuh ketiduran. Kata Nabi, kalau maulidannya seperti itu, bahwa kadipun, bohong cintamu, bohong pengen syafaatmu, bohong mahabbahmu. Naudzubillah summa naudzubillah. Ari orang kerabat kalau disebut jalma bohong, disebut orang bohong, orang bagus, orang jelek. Orang jelek. Kalau orang jelek disebut orang bohong. Kalau bohong berarti ada pengakuan yang gak diterima. Kalau ada pengakuan yang gak diterima, kata-kata gak diterima berarti ditolak. Kalau kata-kata ada penolakan, itu efeknya ke kita seneng atau sedih? Sedih. Gimana ada orang ditolak seneng? Sedih. Nalangsa kalau kita ditolak mah, ya ngebatin. Jadi galau. Kalau kita ditolak. Yuk kita pakai contoh. Tukang dagang, ada tukang dagang yang kerjanya dagang, ada. Iya, tukang dagang ditolak ku nu meuli, ditolak ku pelanggan, bunga kecewa. Tukang dagang tongkol, mohon maaf, tukang pindang tongkol di pasar, kalau yang beli laki itu suka ceria,
Kenapa? Karena laki-laki gak banyak nawar. Mbak, berapa tongkol? 10.000 3 bungkus, saya lapar. Coba ada tamu di rumah, cepet aja pulang ke rumah, pasak. Itu lelaki, beda sama ibu-ibu di Cianjur, gak tahu di sini mah. Berapa tongkol? 10 3 4 5, ayo ditawar terus-terusan. Oh, ditunjuk 15 menit nawar tongkol supaya lebihnya 1. Ayo ditunjuk-tunjuk sama ini, sama ini, sama ini. 10 itu dibulak-balik, tongkol batur ketika coplok. 10 tongkol tapi saja buntutna rajin, tongkolnya rusak, tongkolnya. Kalau kita jadi tukang tongkol, bunga kecewa. Tongkolnya gak dibeli, rajin, rusak. Kalau sudah rusak kan jadi barang BS. Kalau BS itu kan barang sisa, harganya jadi murah, betul. Ini pedagang sendal, ada pedagang sendal. Pedagang sendal ditolak sama pembeli, bunga kecewa. Bunga kecewa. Itu sendal hayo dicobaan, tilu huruf ke anak, di anak kalau di uyang-uyang sendal, tapi kalau leungit pas silang-silang gak tahu kemana yang kiri sama yang kanan sendalnya. Dibeli nama ente, bunga kecewa. Tukang baju, ada tukang baju. Tukang baju ditolak sama yang beli itu baju, terus dicobain size X, XL, ML, semua dicobain. Tapi kamu kelek baju batur. Dicobaan, dibeli nama ente, bunga kecewa. Kecewa, mohon maaf Pak Polisi. Ya Pak TNI, kalau kita kerja ditolak sama atasan, bunga, sedih atau nelangsa? Kecewa. Itu di dunia. Itu di dunia. Ini jangan pakai jabatan, jangan pakai pekerjaan. Ya, ngomong tukang dagang sudah tahu konsekuensi. Dagang itu kan ada untung ada rugi, betul. Sudah tahu konsekuensi. Kita contohnya pakai perasaan, sunatullah. Ya, yang langsung Allah kasih kepada kita, ya, yang berbentuk apa? Mahabbah. Apa itu mahabbah? Love. Apa itu love? Cinta. Cik baru dakmah. Ya, saya kasih contoh. Ada Irmas Al-Ihsan benar tuh. Ada Irmas Al-Ihsan yang pakai kalung-kalung kuning-kuning. Anak mudanya pacarannya jauh sama perawan, sama gadis yang ada di Papua. Ya udah jauh aja, bikin contohnya. Yang ada di Papua, tapi pacarannya online. Ibu apa online? Tahu online? Online itu dari HP. Itu pacaran zaman now. Beda pacaran zaman dulu, zaman baheula, zaman breto. Beda zaman breto mah zaman dulu pakai pos. Kalau mau tanya surat, kalau mau tanya kabar itu pakai surat, 1 minggu baru sampai. Bahkan suka gombal. Kakek-kakek yang sekarang, anak muda yang dulu suka gombal. Gombalnya di surat. Itu ada tulisan di sampulnya, Bandung dulu sebelum Jakarta, senyum dulu sebelum dibaca. Aduh. Sama dokter selebeu ya. Ada selebeu kolot baheula oke. Terus dihadap nanti gedenya teruntuk adinda di pila penantian. Aduh. Maka jeung dipila segala pada gimana teh sisi gawir dina solokan. Waduh dipila. Itu kan sudah masuk cinta. Itu ya, sudah masuk cinta. Pacarannya online, atuh maklum, namanya juga online. Ibu suka belanja di online. Mohon maaf, di Shopee dan Lazada suka belanja. Kadang-kadang kalau tokonya gak amanah, itu suka kalau barangnya di iklan bagus, sampainya barang jelek, betul? Betul? Itu juga gitu. Aridina HP, pemuda Al-Ihsan teh keramba kasep bagaikan Aliando Sarip. Ari sampai di Papua rusak jika Aliando Sarap. Apa di HP makan ada efek itu di HP ya. Di HP itu kan ada efek. Efeknya itu efek kamera jahat. Kalau nggak percaya coba ibu bandingkan jujur muda asli sama yang ada di foto tuh. Ya, tadi juga saya tahu begitu masuk panggung tadi banyak yang ngomong dalam hatinya itu jujur muda, iya jujur muda. Kok beda sama yang aslinya? Beda kenapa? Itu mah putih, kok ini mah poek. Pasti tetek itu dah. Pak itu mah kamera jahat atuh. 300 megapiksel. Allah ya, kayak gitu. Aidina HP pemuda kerabat teh kasep. Waduh, ai pas asli ke Papua rusak. Singkatnya cerita da cinta teh sanajan Papua teh jauh. Papua itu tungtung ujungnya Indonesia. Da cinta, pan ku cinta mah kitu. Ku cinta mah pan gunung kan kudaki lautan usep
Itu cinta, ku cinta mapan gitu. Demi cintaku padamu begitu. Ke gurunku ikut denganmu, biarpun akan ku lawan padang ilang. Bulan madu di awan biru rag-rag, biar aku bobogohan di langit. Dalai jini oh jini, ayah wae talagu kacau. Oke tuh, pun cinta mapan gitu. Kalau cinta pan kalau pepatah anak muda itu kan seperti itu, punjaga kan seperti itu. Kalau cinta sudah melekat tai kotok asa angger we tai kotok pas ngasa. Oke tuh pan cinta mah pan gitu. Kalau pepatah Sunda mah pan kalau kata cinta banyak, kalau lagi cinta kan itu ningali karena rasa gantung cenah jiga neng anu nangtung, ningali batu ngadungkuk jiga neng anu ngaringkuk pan gitu. Dina pipina pacar banyak jerawat, dipuji oleh si lelakinya, aduh adinda di pipimu banyak intan mutiara, padahal jerawat. Si pacarnya batuk gondrok tika geuleun batuk nanti daha bermakan ketika sebel aya ngokek-ngokek wae masih kena dipuji, aduh adinda batukmu suara lagu Lesti Kejora. Allah Rabbuna Karim. Itu kan kalau sudah cinta. Begitupun si anak muda cinta sampai ke Papua. Oh, sanajan Papua teh jauh, teu apa jalan anu badag Bali gede di Sorang, jalan anu leutik marih di Sorang, sakapeung manu di Sorang, ku eta budak orang di papai, ku eta budak orang nu ditincak, ku eta budak orang urang keramba, mapai nanti nu disebut mapai jalan satapak, ngajug juga iji lembur, teu karasa capek nasabab aya nu diteang, hujan angin dordar gelap teu aya keur ngiuan, sanajan awak rancucut teu paduli kajen teuing. Dari tadi dilihat kalau di sana Bandung Barat satu kali jajan melalaku itu RT 100.000 nyawer. Di sana, di sono, tak tahu di sini mah. Iya, ada Babinsa 2 kali melakul 200 itu nyawer. Di sono, tak tahu di sini mah. Ya, tapi kan saya gak ngomong di sini, ngomongnya di sono. Ya, ngomongnya di sono. Tapi saya husnudon. Kalau nggak ada ini dari PCNU ada, kalau nggak ada yang nyawer, apalagi panitia nggak ada yang nyawer, 1, 2. Yang pertama gak punya uang habis. Tadi dibeliin sama itu tuh apa mercon. Jadi hiji teu begon duit, tu kadua teu gablek dadengean. Allah Rabbuna Karim. Yo singkatna, tapi sampai saja tuh anak muda di Papua. Begitu sampai maklum kata tadi ya pacaran online. Ari dina HP kaset bagus, kok aslinya jelek. Pas begitu sampai kata anak muda, neng apa dia teh aa ti kerabat teh, apa kata si neng, toeng tawau gak kenal gitu loh, tungtungna cek eta budak kora aa teh pantidi tuh jauh-jauh ditolak diterima, kata si neng kurang Papua teh ari aa teh introspeksi diri atuh nu rupa jiga kieu mah loba di Papua ge tukang ngangon doma, tukang gawe ditolak teu diterima. Bayangkeun hadirin doa ibaku bobo, duit bea perasaan ditolak teu diterima, bunga kecewa. Itu anak muda yang asalnya gagah perkasa, jalannya pun gunung didaki, lautan kuseberangi. Ini kalau sudah ada penolakan, ya Allah Rabbuna Karim, jalannya saja sudah gak benar, miring kiri miring kanan, miring kiri miring kanan, gebrus ke kana solokan, terabas aja ke parit. Kalau sudah ke parit pan itu siapa yang repot, yang ngebangunin siapa? RT. Ada RT, ada RW. Alhamdulillah reug-reug aya RT jeung aya RW teh. Kan bae kades teu mere, babinsa teu mere, sugan teh RT atuh nyawer. Amin. Ya Robbal. Kata RT, ini anak muda hidup apa mati? Dilihat-lihat hidup. Anak muda, kamu kenapa? Kok nyungsep di solokan? Kok kamu ada di solokan? Anak muda bingung, mabok cinta, ngejawab ngelantur, ngocoblak, gak bener. Kata jika seperti orang mabok, kata anak muda, aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Cek RT
kata RT ini anak muda ditanya ngejawab kalau pakai lagu gak bener. Ai kamu itu baju basah mendong kenapa? Aku tenggelam dalam solokan luka dalam. Kata Pak RT jawab bagi kacau. Coba jelasin, saya itu RT, tanggung jawabnya besar. Saya penolong kamu, kamu itu mau kemana, dari mana, saya anterin. Jawab deui wae eta budak borak keur pusing bari dia mabok cinta. Kata anak muda, aku tersesat tanpa tahu arah jalan pulang, aku tanpamu bubuk ranginang. Allah Rabbul Karim. Yuk kita ambil natijahnya. Apa itu natijah? Ending kata anak muda. Endingnya di mana? Natijahnya mana? Ditolak di dunia aja sudah sakit, guys. Apalagi nanti kita ditolak di akhirat oleh Rasulullah. Ini orang keramba gak mungkin sehat selamanya, betul? Orang-orang pasti semua orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, pak polisi, tong tarik teuing aya. Tuh pak polisi, batu itu jamaah tuh. Mau balik, ongkosnya kawing mah. Penceramah, tukang dagang, RT, RW, DKM, kiai, semua bakal mati. Semua kita bakal mati, betul? Cek di kitab Sulamun Taufik kalangan Senawawi Al-Bantani, kitab tipis untuk anak-anak. Itu syafaat. Punten, mohon maaf, kita bakal butuh oleh syafaat Rasul ketika sakaratul maut. Itu ada syafaat Rasul. Kita masuk ke dalam makbarah, itu ada syafaat Rasul. Ketika dibahaskan ya dari makbarah, itu ada syafaat Rasul. Bahkan ketika di Al-Bijan, di padang mahsyar, itu ada syafaat Rasul. Di Siratal Mustaqim itu ada syafaat Kanjeng Rasul. Nanti orang kerabat ketika datang sakaratul maut, nanti bukan sekarang, nanti mulut dikunci, lisan dikunci, mata jadi lolo, cepil jadi torek, bisu buta. Kalau nanti sakaratul maut. Ibu bukan suka nonton filmnya, film Ajab di Indosiar, suka nggak? Itu lagunya peringatan. Kata Indosiar dalam film Ajab, saat napas tiba di ujung Allah, mata tinggi tak sanggup bicara, mulut terkunci tanpa suara. Hari jujur muda segala bisanya, dangdut, Sunda, pop, kori, sholawat, murah meriah. Kiainya bapak polisi menang dangdut seberapa juta. Si Lesti tetangga abdi 200 juta sekali ngalagu monang kuing mah murah meriah. Allah Rabbul Karim. Yuk kita kembali. Ketika kita sekarang, Israel datang kepada kita, mulut dikunci, lisan dikunci, ya, cepil jadi torek, socak jadi lolo, di belah kenca baca tabarok, di kiri baca yasin, di depan baca waqiah, baca kahfi, di kiri di kanan Allah, di kiri Allah. Orang-orang menalkinan kita, tapi kita masih aja belum bisa mengucapkan kalimat Allah ketika sakaratul maut. Kenapa? Karena kitanya jelek amalnya, karena kitanya akhlaknya jelek. Dalam hati kita berpendapat, dalam hati kita bersuara, dalam hati kita terus aja meminta. Siapa yang pertama dipinta? Ibu bapak bakal dipinta. Ibu bapak nanti di suaranya terus dikeluarkan. Siapa lagi? Para kiai, para jengan, bini sepuh, tokoh masyarakat yang mengajar ilmu kepada kita, nanti terus disambat-sambat terus-terusan. Yang terakhir siapa? Yang kita sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kata orang kerabat, ya Allah ya Rabb, ketika sakarat itu, ya Habibullah wa ya Nabi Allah Muhammad, saya tuh umatmu, orang keramba Kelari DKM Al Ihsan, saya itu iurannya paling besar, duduknya terdepan, tolapnya panglamana, gawenya pang capekna, sapaatan aku ya Rasul, berikan sapaat kepadaku, lancarkan lisan
bahwa kadipun mahabbahmu, cintamu, ingin sahabatmu bohong belaka. Naudzubillah summa naudzu. Datang kita di alam barzah nanti. Di alam barzah ketika bumi sudah melekat kepada kita, di pinggir kiri bumi, di pinggir kanan bumi, di atas bumi, di bawah bumi, kita terus bersuara ya Rasulullah wa ya Habibullah Muhammad, abdi teh umat anjeun, saya itu umatmu, orang keramba, orang kelari, DKM Al-Ihsan, muludan panghareupna, pangtarikna, panglilana, sapaatan abdi ya Rasul, berikan keluasan, berikan ketenangan, caangkeun ku abdi Allah ya Rasulullah, abdi tukang muludan. Apa kata Nabi? Bohong kamu, muludannya maulidnya selfie doang, kamu maulidnya ngopi doang, akhlaknya terus gak robah-robah. Naudzubillah summa naudzu. Kita yang semua yang hadir, kita semua yang hadir gak mau disebut oleh Nabi tukang bohong, betul? Makanya supaya tidak disebut oleh Nabi tukang bohong, yuk kita pantes-pantes, kita samakan, kita perkuat akhlak kita, yuk kita satukan akhlak kita samakan, kita satukan, kita ratakan. Supaya apa? Supaya kita mengaku mahabbah kepada Nabi, cinta kepada Nabi, akhlak kita pas dengan akhlak umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mohon maaf, kita itu umat akhir zaman, tapi kita sudah diceritakan oleh Allah, di dalam Injil diceritakan, di Taurat diceritakan, di Zabur diceritakan, di dalam Al-Quranul Karim apalagi kita diceritakan kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, bahkan kepada Nabi Isa. Allah sudah bercerita, Musa, Isa, nanti akhir zaman ada Nabi akhir zaman, di langit namanya Ahmad, di bumi namanya Muhammad. Ahmad dan Muhammad punya pengikut, punya ashab, punya sahabat, punya umat, diceritakan oleh kata Allah dalam Injil, dalam Taurat, dalam Zabur, dalam Al-Quranul Karim. Yuk kita baca ciri-ciri umat Rasul dalam Al-Quran. Tidak banyak Pak Polisi, ada 5. Berapa Bu? Berapa Pak? 5. Ini kalau dibaca semua terlalu malam. Ya, kita 2 saja atau 1, ya, atau 1. Kumangke we pokona mah kadugina. Yuk, yang pertama, kata Allah dalam Al-Qur'an, ciri umat Rasul yang sudah jelas dalam Al-Qur'an. 1. Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asidda'u 'alal kuffar. Yang pertama, Muhammad itu utusan Allah. Jeung jalema anu babarengan jeung Muhammad ai li ashabihi ai li ummatihi. Tegasna umat Muhammad, tegasna sahabat Kanjeng Nabi Muhammad di dunia akhlaknya yang pertama asidau alal kufar, keras, tegas, kafir, termasuk di dalamnya kepada bentuk-bentuk kekafir. Jadi umat Rasul itu tegas, keras, punya prinsip. Umat Rasul itu keras. Mohon maaf, ada keras, ada kasar, beda. Kalau keras, mana contohnya? Keras Timnas main keras, bagus. Australia ge 0-0 sama Arab 1-1, itu mainnya keras. Tapi kemarin di AFC Timnas mainnya kasar. Justin Hubner kartu merah. Ivan Jenner gol bunuh diri. 4-0 LH. Kalau mainnya Persib tahu Persib main keras bagus. Permainan jadi kolektif, musuh jadi segan. Baheula Persib kasar, aya nomor 54 sah Haryono. Halo. Bang Haryono gondrong. Persib mainnya kasar, kartu merah wae kasar, Pak. Ibu-ibu mau ngerti dengekeun we. Apa? Aku udah bawa tauing mah. Daki Jawa Barat kan itu Persib betul. Persib itu kanu aing. Ya, gini-gini juga Pak Polisi, saya itu striker dulunya. Striker, 4 tahun saya beres gak sepak bola ke lapangan. Kenapa? Sekarang sudah bunga. Apa bunga? Kembung di tengah. Alhamdulillah, luar biasa. Saya itu striker dulunya. Olahraga, suka olahraga. Makanya suka sama Persib. Itu tontonan yang real, cowok, MMA, Persib, UFC. Kalau nonton, dia mah nonton malah lagi sinetron. Lebay.
Ya, Allah Rabbuna itu keras contohnya, ya. Jadi umat Rasul keras. Kenapa keras? Punya prinsip. Umat Rasul di akhir zaman jangan tertipu oleh halusinasi. Mohon maaf. Sekarang Pak Kiai, iman kita tipis-tipis, akhlak kita jelek-jelek. Kenapa akhlak kita jelek? Ada orang ibadahnya getol, ibadahnya banyak, ibadahnya terus-terusan. Giliran dikasih rezeki, ya Allah Rabbuna Karim, susah terus, utang banyak, anak gak ada uang jajan, sembako gak ada. Giliran tetangga, itu tetangga sholatnya aja bisa dihitung 2 kali Idul Fitri Idul Adha. Kalau kebeli baju baru, rutinannya gak hadir-hadir ke majelis taklim. Pas dikasih rezeki, jeloger, motor baru lagi, mobil baru lagi. Kata orang yang suka ibadah, Gusti ini cobaan kok berat amat ke saya yang suka ibadah, itu yang gak ibadah kok gampang amat rezekinya. Gini aja, ya Allah, kalau cobaannya seperti ini sekalian saja matiin saya. Sekarang banyak orang yang seperti itu, akidahnya hancur, akhlaknya hancur. Datang aja orang yang nawar-nawar ini, saya kasih jabatan, saya kasih sembako, saya kasih gaji kamu setiap minggu, setiap bulan, saya tanggung kehidupan kamu, tapi syarat kamu pindah ya agamanya ke sini. Naudzubillah summa naudzu. Itu zaman Rasul ada seperti itu. Ketika Mekah pengikut Islamnya sudah banyak, sahabat-sahabat Nabi sudah banyak, sementara Abu Lahab dan Abu Jahal terus saja mencaci maki, menyiksa orang-orang yang lemah di golongan sahabat zaman dulu. Kata Abu Lahab dan Abu Jahal, inoong Quraisy Mekah, pemimpin Quraisy Mekah, tidak ada lagi cara menghentikan dakwah Muhammad kecuali dengan jalur diplomatik. Apa itu diplomatik? Perundingan. Kalau kata Najwa Shihab, lobby sana, lobby sini. Ayo perundingan. Kata saya zaman sekarang aja, zaman sekarang Prabowo sowan ka Mega Badami jeung saha? Jeung Erlangga Hartarto. Terus aja jadi koalisi. Makanya mohon maaf kalau ada di sini di bawah tim ses kan itu baper-baper. Pejabatnya sudah damai, Prabowo masuk kabinet, tetangganya masih aja musuhan. Ini awas ya, jangan bodoh, harus semangat, harus pintar. Kenapa? Karena orang-orang elit politik, satu saja dia lobby, satu saja dia silaturahmi, itu juga beres lagi masalahnya. Ini kita kadang-kadang 4 tahun sama tetangga gak bagus-bagus. Kenapa? Gara-gara beda partai. Naudzubillah summa naudzu. Sebentar lagi pilkada kan, betul? Mudah-mudahan Allah berikan keamanan kepada kita, amin. Boleh kita beda pikiran, beda pilihan, tapi siapapun yang menang itu udah anak-anak terbaik bangsa Indonesia, betul? Betul. Banyak kita jaga persatuan, siap? Itu di zaman Rasul ada seperti itu. Abu Lahab dan Abu Jahal, tidak ada lagi cara menghentikan dakwah Muhammad, lintang di kudu jalur diplomatik, di lobi baginda Rasul Muhammad. Kieu ayeuna nama kulantaran Islam terus berperang dengan musyrikin, kami pemimpin Quraisy Mekah memberikan penawaran kepada umat Islam. Kami jamin umat Islam tidak ada yang disiksa, tidak ada yang dibenci, bisnis lancar, ibadah lancar. Syarat satu, kita ibadahnya join. Kita ibadahnya join. Kata-kata orang Sunda, liliuran. Nah, diliuran teh 1 minggu, kata Abu Lahab, saya ibadah ke pangeranmu, ke Tuhanmu, sholat ke masjid. 1 minggu Muhammad, kamu sama umat Islam wayahna harus ibadah menyembah berhala, menyembah tapeko. Kami jamin keamanan untuk umat Islam. Sedangkan Pak Polisi etanu disungkeun ku baginda Rasul. Rasul tiap detik, tiap jam, tiap waktu meminta kepada Allah, ya Allah ya Rabb, berikan keamanan kepadaku dan kepada umatku yang lemah. Jaga akidah mereka. Kari-kari aya peluang jaminan keamanan. Apa ku Rasul dicanak atau henteu? Tidak. Kabayang lamun ku Rasul dicanak zaman kapungkur ibadah diliuran urang teh euy, urang kerabat, urang kelari DKM Alisan, urang teh saminggu mingguan jumahan, saminggu ka gereja. Untung ku Rasul tadi canak.
Untung saja Rasul tidak diambil penawaran. Apa kata Rasul? Dijawab oleh Rasul berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Kafir, surat yang kita baca setiap sholat. Kan kita seperti itu, suratnya banyak 30 juz, tapi yang suka kita baca itu aja surat yang diawali dari kulhu dan kuliah. Dibaca oleh Nabi, jawaban kepada Abu Lahab dan Abu Jahal. Kata Nabi, kuliah ayyuhal kafirun. Hafal semua? Coba baca ya, sebentar lagi beres gajinya ya. Ubar tunuh la a'budu mata wala antum abiduna ma'a wala ana abidum ma'aban wala antum abiduna ma'a lakum dinukum waliyadin. Kata Allah dalam Al-Quran, Muhammad bejakeun ka orang kafir musyrikin Mekah, Abu Lahab dan juga Abu Jahal dan juga seluruh pemimpin Quraisy Mekah. Umat Islam jangan ikut ibadah sama Tuhannya kafirin. Kafirin jangan ikut ibadah kepada Tuhannya umat Islam. Lakum dinukum waliyadin. Masing-masing saja agamanya Islam, kongo Islam, agamanya Tuhannya kafir untuk kafir. Itu jawaban Rasulullah SAW. Satu contoh kepada kita. Sanajan kehidupan kita pelit, kehidupan kita susah, tapi jaga akidah. Pancang teguh dengan akidah kita. Jaga asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Iji contoh lah. Kata ibu, kata bapak, itu mah kiai contoh untuk para pejabat. Kita mah teu kahitom, teu kabawa urang mah da eta mah keur bapak polisi, bapak TNI, bapak aparat, Pemdes, tingkat kecamatan, RT, RW, hansip berikut kiai. Kami mah teu kahitom atuh bereskeun baca ayatna. Kata Allah, ya, Nabi mengatakan, kata Allah dalam Al-Quran, umat Rasul itu ciri yang pertama keras kepada kafir, termasuk kepada budaya akhlak. Belanda 350 tahun menjajah Indonesia, pergi Belanda dibudak-balik pejuang Islam. Jepang geus eueuh, Portugis teu aya, punten Belanda nama geus eueuh di Indonesia teh, tapi akhlak Belanda, kalakuan Jepang, akhlak Portugis masih kene tinggalin di Indonesia tercinta. Betul. Urang teu cukup keras kakapit bolongkotan bongkol. Contoh, di sini ada kafir, ada singkok dan sincek mau bangun pabrik, bangun wihara, bangun gereja. Orang-orang kerabat kasar, hancurkan, bakar. Ari masjid kararosong, pengajian gak ada yang isi, anak-anak gak ada yang pesantren, akhlaknya jelek-jelek. Kata orang-orang musyrikin dan kafirin non muslim, gak apa-apa di kerabat gereja oke, gak apa-apa di kerabat termasuk kuring oke, program kafir terasuk perusahaan oke. Nu penting eta we akhlakna, masjid berjamaah gak ada, yang sholat jarang-jarang, yang pengajian tidak ada, akhlaknya jelek-jelek, itu kafir. Surah badag cek urang Sunda balung kalakuan urang model itu. Makanya kade urang teu cukup keras ka kafir belum kota wungkul, tapi urang kudu keras karena akhlak kafir. Ieu mah kataklif keur kabeh. Harus semuanya harus kena semuanya, kehitab semuanya. Bapak harus keras ke ibu. Kalau ibu melanggar aturan Allah dan Rasulnya, kita punya bini, punya cewek, punya bojo, ya punya istri, itu ke depan, ke Alfamart, ke Bimart, ke alun-alun, budugul, nyaho budugul, tadi tiung, bolongor, tadi tiung, polototan, mama, mana tiungmu, mana hijabmu, osok itu tara pak, tara deui wae. Jadi bapak teh lain teu hayang kiai molototan ka pamajikan, aku naon apaan pamajikan wi leuwih molotot daripada hui. Wah di polototan pemajikan lebih molotot, lain teu hayang cek si ibu teh da sidik di Karawang
pakai tiung tengah poe mahareun bayeung ararat akur Bu sama-sama teh di Cianjur ge awe teh banu kitu padahal Bu itu teh aturan itu teh budaya kafir tapi ngajarkeun ka urang supaya teu ditariung. Kamu bisa membaca hadis nasing sieun pamajikan urang teh Pak bini kita kasih teguran kalau hafal hadisnya baca kata Nabi juga atuh mantap bisa gitu mah almu ala qatun min syariah wa yakuni magrosya la taktumur rasya min rijali. Nabi melihat ketika Mi'raj ada golongan wanita yang rambutnya digantung otaknya bergejolak. Nabi bertanya kepada Jibril, apakah itu wanita di zaman umatku tara sholat gak suka sholat Muhammad? Dia itu makan riba Bang Emong NBK Kosipa suka sholat gak makan riba. Dia itu suka ngomongin orang enggak dia soleh kok kenapa dia masuk neraka? Gara-gara la taktumur rosi'ah bindar rijali, dia suka membuka rambut untuk semua lelaki. Catat Bu eta teh karek mukakeun buuk komo deui lamun urang kelari urang kerabak mukakeun ping-ping mukakeun mukakeun bujur geus ripu itu mukakeun ping buuk geus kitu. Jeung sibut teh kiai lain teu apa kana hukum bukannya tidak tahu. Kiai suka berpendapat, kiai suka terus berbicara kepada kita, ngajarin kepada kita. Tapi kan saya punya suami ya gaul. Kenapa gaul? Suaminya beliin pakaiannya, suaminya yang nyuruh. Lihat Agnes Monica iklan Pentin, ayo ditiru. Agnes Monica Bu iklan Pentin sekali nepukun bujur totengengan 200 juta ku Pentin di endorse. Amanda Manopo sekali nepukun ping-ping kuku bima 200 juta di endorse. Ay urang dieu mukakeun ping-ping remong nu aya. Itunya poe yang ada juga bukannya cerah-cerah. Awas, suaminya sama disiapin oleh Nabi. Kalau suaminya sama, apa kata Nabi? Ayu mamru'atin kharajat min babi dari aku cainatan mutaibatan bitoib wa dzalika zuzuratin. Nu mana bae awewe yang mana perempuan keluar dari rumahnya melangkahkan kakinya membuka auratnya dandan wajahnya cantik tapi sayang cantiknya rapinya melanggar aturan Allah dan Rasulnya. Suaminya ridho, mohon maaf likuli kodamin baitin pinar kata Nabi. Satu langkah dia keluar, satu langkah satu gedung, satu langkah satu gedung, satu langkah satu gedung. Di mana? Di neraka. Kamu saha kersaha untuk siapa? Untuk suaminya. Naudzubillah summa naudzubillah. Makanya Pak, bapak-bapak harus keras. Bapak harus keras sama bini. Saya suka keras sama istri. Itu kalau istri saya mainin anak di depan jalan-jalan yang kelihatan orang tertutup semua, beli masakan ke pasar tertutup, di rumah buka. Kalau di rumah dibuka. Ibu-ibu nih suka ayo aja berpendapat dalam artinya ini kiai mah beki malam teh beki fanatik aja kan teh. Fanatik kunaon? Eta hayo dangdang megejeng dibabahas, orang megejeng disenggol-senggol. Ibu pertanyaannya dua, pajarkeun jeung udah tegaul. Ibu kalau pajarkeun jeung udah tegaul itu salah partai keles. Atuh wing mah TikTok boga, YouTube aya, Facebook eueuh. Eta nyebutkeun tegaul, lain tegaul. Bukannya tidak gaul, tapi ibu tapi saya sayang kepada ibu. Salat kita masih jelek, ibadah kita yang lain masih jelek. Cing atuh nutup-nutupan ora, teredang bulu dan besi alus insya beres. Bapak keras sama siapa? Sama istri. Lanjutkan bapak keras, lihat kiri, lihat kanan. Kita itu pemimpin Pak, ibu juga sama pemimpin. Lihat anak, kalau anak belekak-belekek, muka-muka orang, luhur nongkot, hanap nentet. Buru-buru kita ditutup. Ini sekarang banyak anaknya dibiarin, pergaulannya bebas-bebas, betul. Sulah kejadian, habis luar nikah, kakarek molotov, ngerakeun. Awas, itu suka sering di Cianjur kemarin 17 Agustus anaknya dibiarin keluyuran di mana-mana.
diambil oleh anak muda, diberikan. Awas, domba, sapi, kambing, muning itu kalau dibiarin cek orang Sunda mah diabur montok, tapi anak ibu diabur aja tuh ayah. Ada sekarang banyak anak seperti itu kulantaran didikan yang goreng. Bawe panu jadi korban budak kora lalaki pak, mau jadi korban tekan anak muda kita. Lo bawe pan ayeuna budak kora malam pertama lain bunga, kada sedih nalangsa di juru kamar. Nah kunaon dapat WA dari temannya, mohon maaf kata temannya, gue pernah ngesain sedikit, mohon maaf gue pernah nyobain sedikit. Puluhan juta resepsinya. Itu pinjam uangnya ke BRI, cari duitnya itu gadiin sawah, kebunnya habis, ternyata malam pengantin dapat barang second. Naudzubillah summa naudzu. Banyak anak muda di Cianjur seperti itu, malam pengantin kado sedih lain bunga. Ya di pinggirin kamar itu nelangsa, dia gak bahagia. Kenapa? Karena dapat WA. Ayo aja nelangsa kata anak muda, katakanlah siapakah orang yang telah mendahului aku. Malam pertama ku dambakan telah berakhir dengan kekecewaan dan penuh penyesalan. Yang paling menyakitkan, yang paling menyakitkan hatiku ini, orang makan angka aku yang kena getahnya, aku kena getah. Ketik DA spasi jujur muda 788 tahun hareup mah ikut audisi bu saya lah. Aku teh Allah Rabbuna Karim. Ibu-ibu ketawa anu ngarora mah, anak muda ketawa. Ini bingung Kiai itu lagu apa? Beki malam teh beki lieur, itu mah lagu budak kora anu menangkeun parabola. Apa itu parabola? Parawan jebol ti heul. Kade ibu harus keras. Harus keras ke anak. Bapak keras ke ibu keras ke anak. Jaga aping jaring urang kali urang tina naon? Tina pergaulan. Sabab budaya kafir masih kene aya, metode kafir masih aya, akhlak kafir masih kene aya. Lamun antepan urang teu ngalanggan teh teu ngomekeun akhlak budak, pakaian teu diantepkeun, teu diomekeun, mangka urang teu termasuk kepada orang-orang yang keras kepada juga kepada bentuk-bentuk kekafiran. Naudzubillah summa naudzu. Ini zaman sekarang suka lucu-lucu. Ibu-ibu pakai jilbab, mohon maaf, jangan kesinggung. Di Cianjur, di sini mah gak ada. Di Cianjur Selatan pakai jilbab, kata dasar lafid itu jilbabnya jilbab sakaratul maut. Kenapa jilbab sakaratul maut? Itu kalau pakai jilbab, jarum pentulnya itu kadang-kadang satu toples habis. Betul bu? Kesini pret, di sini pret, terus dibulat-bulit jika dia nyekek maneh, jika dia gantung diri. Kenapa kok gak dikesenikan? Karena pakai kalung 5 gram takut gak kelihatan, makanya kalungnya dikeluarin, bongkok aja jalannya. Ada seperti itu. Jadi we ke orang Sunda mah dijin qasida make tiungna dibengket, make baju na selepet, make celana merecet, hayang katingali sholatullah salamun Allah toha rasul sholatullah salamullah ala yasin abibillah ala yasin
umat kependawan gak dapatan iman umat kesolawatan timbang umat kesolawatan salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah Allahumma sholli wa sallim wa barik. Yuk panitia lanjut aja tarik infaknya. Lanjut. Yuk supaya durasi cepat kita lanjut ya. Itu yang pertama. Jadi mohon maaf, ciri umat Rasul yang pertama keras kepada kafir, termasuk di dalamnya kepada bentuk-bentuk kekafir. Beres ibu bapak keras kepada ibu, bapak keras kepada anak. Bu, kita balikin. Sekarang ibu yang harus keras kepada suami. Suami melanggar aturan Allah, cepetin, diingetin. Itu kan kata Nabi, la yahillu lil muslimin ayah juru ahohu popos salasi. Itu kan kata Nabi, la sholata li jalil masjid illa bil masjid. Tesampurna, tidak sempurna tetangga masjid sholatnya kalau di luar ini masjidnya bagus, kata panitia habisnya 5 M, luar biasa. Waduh, hampir 1 miliar habisnya, tapi kan meliur-liur. Kawas, masjidnya bagus, simbolnya hebat, lapan Allah di mana-mana. Awas, yang bangunnya gak nempel lapan Allah. Sekarang kan seperti itu, masjidnya hebat-hebat, bangunannya rapi-rapi, hanya simbol doang, betul. Agama cuma dinyanyikan, betul. Agama cuma jadi ciri, betul. Agama cuma di lisan, tak lagi diamalkan. Keimanan pada Tuhan cuma berupa slogan. Di Masjid Al-Ihsan suara adanya kedenger gak? Yang denger datang gak? Datang. Alhamdulillah. Kalau maghrib berapa jajar? 3. Full. Mantap. Isya full asli full. Buat subuh full kudaun. Awas, nanti saya cek sholat subuhnya di sini. Awas, nanti maghribnya saya cek, sebab besok itu di Tempuran kan? Besok di Tempuran, nanti maghribnya saya cek di sini. Awas, masjidnya bagus, sholat maghrib 3 jajar, isya 2 jajar, subuh 2an berjajar, ke belakang lagi. Awas, Bu, kalau suami dengar adzan cepet-cepet ingat. Ini kan ada suami yang seperti itu, dengar adzan dari sebelah kanan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suami ada yang seperti itu, bukannya ke masjid, calik aja di korsi, diup di korsai, ngarokok, jisam, bari ngopi good, apa gitu. Lelaki kan seperti itu ya. Kalau di Cianjur nggak tahu di sini Pak. Di Cianjur kan kalau bapak-bapak itu sholawatnya beda. Kalau santri niti mado sholawatnya Allahul kafi rabbunal kafi qasadnal wajadanal likulil kafanal wa ni'mal alhamdulillah. Itu santri yang baca, beda sama bapak-bapak yang sudah besar-besar, yang sudah tinggi-tinggi, beda. Kalau sholatnya gini, kalau bapak-bapak datang waktu sholat itu, pagi isuk-isuk ngopi pabeberang, tengah poe erek sare, udang sare, ngopi terus. Kalau gak ngopi
ngopi ya pasti udun. Apa katanya? Rokok aja pagi-pagi udun babeberang, tengah poe eger gawe, beres gawe, erek sare, udang sare, udun deh tiga pae mah ayo. Awas, ada suami yang seperti itu, dengar adzan dari sana, ayo aja dia udun, Bu. Ingetin, Pak adzan. Suka seperti itu ibu-ibu? Alhamdulillah. Luar biasa kata ibu Kiai lain toh hayang. Nah kunaon? Apaan suami abdi mah ngalawan? Kenapa melawan? Pak adat, iya adat, bukan lagu Lesti. Allah Rabbuna Karim. Dengar aja adan dari sebelah kiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kaum Cianjur itu. Kaum Cianjur. Pak adat, iya adat, belum komat. Protot, molot. Towel bejaan salah kita lamun kadang ngajawab gitu. Dengar aja adan dari belakang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak adan, iya adan belum komat. Ayo aja banyak alasan. Cepat Bu, cepat kasih tahu Pak. Itu sholatkan wajibnya lelaki itu di mana? Di masjid. Kalau gak di masjid itu yang suka sholatnya cewek. Kalau bapak gak mau ke masjid, nih pakai mukena, berani gak Bu? Udah coba Kiai, mukena dikasih, bodohnya suami saya. Ya, bodohnya suami. Kenapa mukenanya dipakai? Maghrib 3 rakaat pakai mukena. Buah edan. Allah Rabbuna Karim. Kalau pakai mukena aja gak mampu, bom salaki. Ya bom. Tapi bomnya ibu-ibu patayat muslimat jangan bom di Israel, jangan. Bomnya bom majaji. Jangan bom hakiki. Awas kalau bom Israel nanti ibu KUHP oleh Pak Polisi. Ya, di bom suami mati, ibu jadi rana. Jadi janda. Loh, lamun payu deui. Gua mah teu payu-payu. Jangan bom itu bom. Bomnya bom hakiki. Ya, bom majaji. Bapak gak ke masjid enggak? Sholat di rumah. Bapak kalau sholat gak ke masjid, saya malu sama DKM, saya malu sama RT, saya malu sama Pak Polisi, malu sama tetangga. Punya suami, orang kelari ke masjid semua. Kok cuma suami saya yang gak ke masjid? Bapak gak ke masjid, seumur hidup saya gak mau kasih kalau malam. Berani gak Bu? Kata ibu gak berani dan juga suahayang. Ibunya suka mau katanya, harus berani. Kan suami mikir nih, suami yang sudah suka ke masjid mikir, aduh gak dikasih seumur hidup lagi. Ya, seumur hidup lagi, 1 minggu aja palang merah itu sudah pusing ke kepala. Apalagi 1 minggu, ya dia maksain. Pecinya dipakai, sorbannya dipakai, kokonya dipakai. Pas buka pintu hujan, mah hujan, kasih payung. Nih payung, mantap, mantap. Mah licin, pakai hitam. Kayu banyak di sini, betul. Nih kayu nih, pakai bikin tongkat supaya suami gak kelicinan. Gak pakai senter. Seburuk-buruknya HP, panggoreng-goreng na HP C2 Prime aya nu buka kene. Samsung atau anu HP na HP can Islam, HP Cina. Atau anu HP na can di Islam, keun HP Cina pasti aya baterean, betul. Bikeun pasina bawa baterai. Kata bapak, aduh mama, jalan-jalan licin, banyak debu, banyak kotoran. Nanti kalau kemana? Kalau kotorannya kena ke baju kan nggak sah sholatnya. Bawa salin 3 lapis. Biar disebut huruf juga, gak apa-apa. Kenapa kok ke masjid, ke pabrik, ke toko, ke kantor berani ibu berikan baju lebih kepada suami? Kok kenapa waktu ke masjid gak berani? Insya Allah kalau ibu-ibunya keras kepada suami, masjid bakal penuh oleh yang berjamaah. Amin ya robbal. Eta we heula tong jauh-jauh kafir diusir, gereja dihancurkeun. Eta
akhlak kurang mesti goreng kudu keras kafir termasuk kepada bentuk-bentuk kekafiran. Satu. Yang kedua, yang terakhir, akhlak Rasul ruhama ubaidahum. Akhlak Rasul yang kedua, akhlak umat Nabi dalam Injil, dalam Taurat, dalam Zabur, dalam Al-Qur'anul Karim. Kata Allah, akhlak umat Rasul itu saling hormat, saling sayang, saling cinta. Cek orang Sunda mah kanu jahat haat, kanu ngewa, kanu kopet, kanu koret kepada orang yang pedit, yang pailit, cap jahe, merege ese, dia suka sodakoh. Itu umat Rasul. Itu umat Rasul kasih contoh. Dulu Abu Lahab dan juga Abu Jahal memberikan apa? Memberikan intimidasi kepada Rasulullah. Ada orang yang gak punya kerjaan, Abu Lahab, Abu Jahal kasih kerjaan. Kalau di Keraba, di Kelari, orang kita kasih kerjaan itu macul, mencangkul di pabrik, di toko, di pasar, betul. Abu Lahab bukan, orang dikasih kerjaan di Mekah, suruh meludahi Muhammad. Standby aja, di mana? Di pojokan masjid. Ngaranna ge atuh kuli Pak, beda jeung nu tengah aja. Ai kuli anu aja mah kecrot sakali. Ai nu kuli mah kan gawe kerja. Jadi harus stabil, harus positif, harus maksimal. Itu ludah dikumpulin dari pagi sampai zuhur. Wak wek wak wak wek wak wak. Wak wek wak wak wek wak wak. Terus aja dikumpulin. Datang Rasulullah. Burulah dikasih sama Rasul. Apa Rasul? Sugan Rasul deungeuh. Ku Rasul dicarekan henteu diusapepan ku Rasul mah. Coba bayangkeun lamun RT kerabat di kitu. Aya RT mau ke masjid trot di Ciduan jadi teu teh ka masjidna. RW dek ka masjid di Ciduan jadi moal. Pak polisi Pak TNI di Ciduan dikasih ludah mau ke masjid jadi gak Pak ke masjidnya. Jangan Pak polisi, jangan Pak TNI, beliau manusia biasa, jujur muda aja. Kata orang mubalik, kata Ibu MC Al-Alim Al-Alamah, Pangersa Al-Mukarram, acara terakhir Tablighul Islamiyah, jujur muda dari Kabupaten Cianjur Selatan. Ada aja saya mau naik, ada aja orang burulah trok kasih ludah ke jujur muda. Mohon maaf Kiai, sebelum saya pegang mic saya berantem dulu. Sumpah saya berantem dulu, jangan lihat kecilnya, yang penting melawannya. Gak ada urusan Pak polisi, kalah menang itu biasa. Kalah menang biasa, tapi berantem minimal melawan dulu. Kenapa? Karena kita ipis, imannya tipis. Tapi kalau Rasulullah subhanallah kepada orang yang memberikan pilara, kepada orang yang tidak suka, Rasul ma Allah Rabbuna Karim terus sayang kepada mereka. Itu Rasul. Ini orang muludan tiap tahun, Rajaban tiap tahun, batur maju dagang, ece muriang. Orang kebangun rumah megah, kita nyeri sirah. Orang maju dagang, urang nyeri tuur. Pan kudu dama lamun ngaku umat Rasul. Tetangga maju dagang, kita ikut sen. Alhamdulillah Kiai, tetangga abdi mah dagang nah maju, tokonya terus aja bertambah. Kan kalau tetangga maju itu kalau nganyuk, kalau ngehutang itu ngebon bisa ke tetangga, betul. Kan itu ngebon itu ke tetangga, kalau cash ke Alfa, ke Selamat, betul. 3 tahun gak dibayar-bayar. Modalnya dari Bang Emok, dari pinjol 3 juta di kasbon sama 30 orang 1 juta seorang atuh dobo peak corein canggih dagangan teh geus bangkrut kakarek ibu-ibu mah si ketuis ngegosip nih pasti nih keguna-guna nih baru nih keguna-guna lain keguna-guna atupan ibu juriga ayo diinyeman hayo dihutang betul ditagi kakarek ngadat aya nu ditagi hutang ngadat ada yang ditagi hutang marah baper. Pira oge nyeun status nu boga hutang teh dia kan ada lagunya kayaknya dari Tasik lagunya tang nu boga hutang cek alok teh gelap layar tang nu boga hutang
Ai status mah OTW Bimart, OTW Ramayana ari hutang rawe. Maknya maneh can boga dina status di Alfa. Kata orang yang punya utang, ini pasti ini ke saya. Iya, ke kamu, kepada siapa lagi? Allah Rabbul Karim. Mohon maaf, orang yang akhlaknya bagus dapat maulid, kita amalkan akhlak Rasul. Mohon maaf, itu Rasul kalau dibenci oleh orang-orang kafir, Rasul tidak melawan. Kiai, kok kenapa dalam sejarah Islam ada perang Badar Honda, Badar Kubro, ada perang Honda, perang Uhud, perang Hudaybiyah? Kan itu ada dalam Khulasatul Nurul Yakin juz awal sama juz 4 itu diceritakan. Itu Rasul buktinya memimpin peperangan. Rasul berperang ketika umat Islam, ketika kafirin, musyrikin mencaci maki Tuhan, mencaci maki Allah dan para sahabat berjuang. Tapi ketika orang musyrikin mencaci maki kepada pribadi Rasulullah, Rasul tidak melawan. Itulah contoh untuk kita. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat Rasul. Pulang dari sini kita amalkan dua perkara. Yang pertama, keras kepada kafir, termasuk di dalamnya kepada bentuk-bentuk kekafiran. Yang kedua, yuk kita jadi manusia yang saling hormat, saling menghargai, saling sayang, saling cinta. Insya kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita jadi pejuang-pejuang laskar cinta. Siap? Laskar cinta, tebarkanlah benih-benih cinta, musnahkanlah virus-virus banjing, virus yang dapat umat hati manusia. Laskar cinta, amin ya robbal. Kita saling cinta, mudah-mudahan kita dicintai oleh Rasulullah. Cinta kita kepada Rasul, Rasul cinta kepada kita. Kita mendapat syafaat dari beliau. Kita di Mahsyar, kita dibahas, kita di Mizan, kita kepada Siratal Mustaqim. Kita dapat pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam. Dua perkara yang saya sampaikan, tiganya saya anjuk bon. Nanti insya Allah kalau kita ketemu kita baca lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang salah itu yakin bodohnya jujur muda. Yang benar insya Allah hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat, amin ya Allah ya robbal alamin. Sebelum ditutup, Kiai doaku saha? Doa oleh kesekuan ada? Abdi borongan berarti mah we. Yuk sebelum kita berdoa kifaratul majlis, kita berdoa. Ada yang kita harus dahulukan. Ada saudara kita yang Allah ambil ruhnya, Allah sayang kepada beliau. Yang pertama kita berdoa kepada sahabat kita, keluarga kita, tetangga kita, almarhum Bapak Asep Sumarja, betul? Sumarja, mertua Bapak Agus Prianto, RT 081. Yang kedua untuk almarhumah Ibu Ukoh binti Mary, ibunda dari Ibu Yayu Rahayu, blok C4 nomor 16 RT 21. Semoga beliau almarhumah yang Allah angkat di malam kita maulid, di malam kita tadim kepada Nabi, dapat syafaat di alam barzah, dapat ariyat media di jannah. Allah jauhkan dari hufrah min hufratiniran, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wal matlubah wa kullu niyatin sholihah, khususon Ukoh binti Mary, khususon almarhum Bapak Asep Sumarja bin Agus Prianto. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jzbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih umat sayyidina Muhammad. Allahumma afi umat sayyidina Muhammad. Allahumma rahmi umat sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li umat sayyidina Muhammad maghfiratan amatan ya rabbal alamin. Allahumma farizan umat sayyidina Muhammad farzan ajilan ya rabbal alamin.
alamin. Allahumma antal kullu wa minkal kullu wa ilaikal kullu wa kullu kulli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tahlana ababal khair wa ababal ilmi wa ababal rizqi wa ababal ibadati wa ababal barakah wa ababal istiqomah wa ababal husnul khatimah khususan ila ruhi sadaya jamaah kelari kerabat anu hadirin najisa'ah min jami'il muslimin wal muslimat ikhwanil muslimin wal muslimat bi barakati ummil qur'anil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana. Amin. Demikian buletin pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf kepada para kesepuhan, para kiai, bapak polisi, TNI dan lain sebagainya bila ada omongan kata-kata jujur muda yang kasar, sugal gaya kasar, mohon maaf, itu khas orang Cianjur Selatan. Mudah-mudahan kita bertemu di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih kepada Bapak Ustadz. Alhamdulillahirrahmanirrahim, rangkaian acara dari mulai pembukaan sampai tadi